Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa memberikan ketiga hal itu, yang bisa memberikan nafas kehidupan, yang bisa memberikan kesehatan, dan yang bisa memberikan kesembuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga di minggu hari ini kita tetap diberkati oleh Tuhan, kita tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan tentu di minggu hari ini kita tetap dalam perlindungan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu bagi kita di minggu hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Kalau kita berbicara tentang berkat, semua manusia pasti merasakan berkat yang daripada Tuhan. Apa saja berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Yang perlu kita tahu adalah berkat yang paling besar yang kita rasakan daripada Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah nafas kehidupan yang masih bisa kita rasakan hingga pada saat ini. Yang kedua adalah keselamatan yang masih kita peroleh hingga pada saat ini. Dan yang ketiga adalah kesehatan yang masih bisa kita rasakan hingga pada saat ini. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa memberikan ketiga hal itu, yang bisa memberikan nafas kehidupan, yang bisa memberikan kesehatan, dan yang bisa memberikan keselamatan. Hanya Allah, Tuhan kita, yang bisa memberikan itu. Dan itulah berkat yang paling besar yang bisa kita rasakan. Dan terkadang banyak pemikiran manusia, berkat yang sebenarnya itu mereka melihat dari material. Berkat itu mereka lihat dari kesuksesan. Banyak pemahaman manusia yang seperti itu. Melalui firman Tuhan,
buat kita pada hari ini ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa berkat itu pasti diberikan kepada kita kalau kita adalah orang yang percaya. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang diberkati? Apakah hanya sebatas bersyukur memuji nama Tuhan? Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang yang diberkati mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Yang menjadi masalah adalah terkadang manusia sulit menjadikan dirinya menjadi orang yang diberkati. Terkadang manusia sulit merasa puas dengan apa yang sudah dia terima, sehingga dia tidak mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dia menjadi batu sandungan kepada orang lain. Itulah manusia yang sulit menjadikan dirinya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi pada masa pandemi saat ini, bagaimana kita menjadi orang yang diberkati? Melihat keadaan situasi pada saat ini yang mempengaruhi perekonomian kita, yang mempengaruhi psikologis kita, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Kalau kita lihat dalam teks ini, ketika Allah menyuruh Abraham untuk pergi, kita melihat bahwa Abraham tidak takut sedikit pun untuk melaksanakan perintah Allah. Dan Allah menjanjikan berkat yang sangat besar kepada dia melalui keturunannya, melalui namanya yang akan dimasyhurkan, dan memberkati orang yang memberkati dia, dan mengutuk orang yang mengutuk dia. Di sini kita lihat bagaimana Abraham tidak takut sedikit pun untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan melalui keberaniannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, dan Allah akan menjanjikan berkat yang sangat besar kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Apakah kita hanya sebatas diam, hanya sebatas menikmati apa yang diberikan oleh Allah? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Allah. Bagaimana kalau ketika keadaan sakit? Bagaimana saya menunjukkan bahwa saya adalah diberkati padahal keadaan saya sedang sakit? Maka tunjukkan dirimu bahwa engkau punya Allah. Tunjukkan bahwa engkau punya pengharapan, sehingga orang akan melihat engkau, sehingga dia akan bersyukur melihat engkau, bahwa engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang tidak takut kepada penyakit yang engkau hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, banyak cara kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak hanya memberi barang, tidak hanya memberi sesuatu, melainkan hal konkret yang bisa kita lakukan adalah mari kita tunjukkan dari diri kita, melalui syukur kita terus kepada Tuhan, melalui sukacita kita kepada Tuhan, dan melalui senyuman, dan melalui komunikasi yang